Halo guys, hari ini saya kedatangan barang baru. Nah, ini mau dipasang oli Delta Loop ya. Kalian bisa lihat oli Delta Loop. Ini udah saya ambil sedikit oli, dipasang di line rollernya. Ini kita buka. Bagian knob handle-nya dia busing plastik ya. Jadi nggak perlu dikasih oli. Nah, kita lepas. Bisa kita lepas nggak? Wah, sedikit lagi. Nah, udah bisa lepas nih. Hmm, dan bearingnya cuma satu ya. Jadi di sini biasanya kalau di Kenji Kenko bearingnya dua, ini dua gak ya? Nggak bisa dicopot nih. Nah, yang penting ini ada bearing ya. Ada bearing untuk memuluskan putaran PE atau nilon ya. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Gunanya agar awet dan mudah licin. Mudah licin dan awet bagian line rollernya. Oke. Ini oli yang sangat saya rekomendasikan setelah saya pelajari dari Bang Andy, YouTuber ambasador dari Daido Fishing Team ya. Gila sih. Kalau ilmunya bagus, kita tiru. Itu yang mantap. Nah, oke. Ini awet sih. Saya udah pasang di Ryobi, terus itu pasang di Kenji Kenko, bearingnya awet jadi ya. Enggak bandel sih. Biasa bagian ini sangat-sangat terkena ya, terkena air asin ya. Kalau main di air asin, inilah yang paling terkena air asin. Oke, sudah. Terus, oh iya, pada ini kita kasih one way ya. Iris. Ini merek Stella. Irisnya warna blue ya, warna biru. Karena one way air asin ini bisa masuk daerah one way. Saya nggak ada ini pula ya. Setidaknya yules aja lah pakai tangan ya. Nah, daerah-daerah biasanya di apa? Di biasanya di Daido Caribbean dan Daido Carbonage dia dipasang di sini. Dia udah pasang grease di bagian arah masuk one way nih. Oke, pasang aja nggak apa-apa. Biar jadi barrier ya. Terus kita putar biar masuk ke dalam. Oke, mantap. Nah, bagian ini sudah. Terus bagian bearing ya. Ini kan ada bearing nih. Kasih aja oli. Ada bearing di sini dikasih. Bagian bearing itu harus diminyakin sih. Karena yang ditakutkan adalah itu tadi dia korosi di bagian dalam. Kan ada kelereng tuh bagian dalamnya tuh. Nah, itu yang menyebabkan dia mudah korosi nanti. Nah, ini kayak udah di grease kayak nih. Udah di grease. Tambah dikit aja lah. Oke. Nah, washer udah ditambah sedikit. Ini udah di grease. Gunanya untuk biar air asin nggak masuk sih.
Itu aja. Nah, sudah akhirnya jadi ya. Nah, untuk bagian land roller, kalau kalian baru baru dapat reelnya, kalau bisa dikasih sih yang beginian, karena yang kita takutkan dia mulai bandel sih dan harus ganti bearing. Itu aja sih repotnya. Jadi segera pasang oli ini kalau kalian mau selamat. Jadi reel kayak gini nih, model-model bolong-bolong kayak gini. Nah, ini juga bolong-bolong nih. Nah, itu bagian itu kalau misalnya kena ciprat air asin, misalnya dari bootnya misalnya yang ngebut gitu ya, itu mudah nih masuk nih. Nih contohnya ya. Bagian ini nih. Nah, setelah ini yang bolong-bolong ini mudah masuk nih, langsung ke daerah one way langsung masuk nih. Nah, itulah kenapa kita harus pentingnya digrease bagian situ ya. Jadi model-model bolong seperti ini itu air asin mudah masuk ke dalam itu. Terus nih juga nih contohnya ya. Nah, yang kayak gini nih, ini. Nih mudah nih masuk nih. Contoh ya, lihat ya. Nah, kamu bisa lihat ini bagian bolong ini. Ya langsung ke one way nih nanti nih air asin ini. Nah, seperti ini resiko-resiko spool yang bolong-bolong nih. Ya, seperti itulah spool bolong-bolong. Keren, tapi ada resiko. Itu aja. Oke, ya sekian, terima kasih dari saya. Yang udah nonton, subscribe, oke? Yuk.